Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang wanita yang dulu mencongkel jantung paman Nabi, kini berdiri di masjid, mengajarkan wudhu kepada para muslimah. Bagaimana hati sekeras itu bisa berubah jadi selembut iman. Inilah kisah yang sering disalahpahami. Kisah yang kalau hanya dilihat setengah, kita akan gagal paham tentang rahmat Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami sebagaimana Engkau lembutkan hati Hindun binti Utbah. Jadikan kami sebagai hamba yang tidak sombong dalam dosa dan tidak putus asa dalam taubat. Engkau Maha Penerima Taubat, sebagaimana Engkau menerima taubat hamba-hambamu yang dulu paling membangkang. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita, jangan tutup kisah ini di tengah jalan, dengarkan sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Karena dari hati yang pernah makan dendam, justru lahir pelajaran besar tentang bagaimana Allah membalikan hidup manusia dengan satu kalimat, La ilaha illallah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Darah bangsawan Quraisy. Di tengah padang pasir Mekah yang keras dan berbatu, hidup satu keluarga yang namanya disegani oleh seluruh Quraisy. Keluarga Utbah bin Rabi'ah. Ia bukan hanya bangsawan, tapi juga salah satu pemimpin tertinggi dalam kalangan suku Quraisy. Dikenal karena kecerdasan, kekayaan, dan kefasihannya dalam berdebat. Dari keluarga inilah lahir seorang anak perempuan yang kelak mengguncang sejarah Islam, yaitu Hindun binti Utbah. Sejak kecil, Hindun tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan kehormatan suku dan kebanggaan keturunan. Di rumah Utbah, anak-anak diajarkan satu hal utama, yaitu harga diri Quraisy adalah segalanya. Ayahnya adalah sosok yang dikenal bijak, tegas, dan pandai berbicara di hadapan kaumnya. Setiap keputusan penting Quraisy hampir pasti melibatkan pendapatnya. Utbah dihormati bukan hanya karena nasabnya, tetapi karena kemampuannya menjadi penengah dalam perselisihan antar kabilah. Hindun mewarisi kecerdikan dan keteguhan ayahnya. Beliau bukan tipe wanita yang hanya duduk di balik tirai. Di masa jahiliyah, wanita bangsawan seperti dirinya memiliki ruang bicara di kalangan elit. Mereka hadir dalam majelis keluarga, mengikuti pembicaraan tentang perang, tentang perniagaan, dan tentang urusan kehormatan suku. Hindun dikenal pandai menyusun kata, cepat tanggap, dan memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat di hadapan lelaki Quraisy tanpa gentar. Ibunya Safiyah binti Umayyah bin Haritsah, juga seorang wanita terhormat yang terkenal di kalangan Quraisy. Dari garis ibunya, Hindun belajar adab, ketelitian, dan kemampuan mengatur rumah tangga besar. Maka tidak heran bila saat dewasa, Hindun menjadi sosok perempuan yang bukan hanya cantik, tapi juga memiliki wibawa. Ketika ia berjalan di pasar Mekah, orang-orang menunduk hormat, bukan karena rupa, tapi karena pengaruh keluarganya. Perempuan seperti Hindun tidak menikah dengan sembarang lelaki. Ia dinikahkan dengan Abu Sufyan bin Harb, salah satu tokoh besar Quraisy. Abu Sufyan adalah pedagang ulung, pengatur strategi politik, dan salah satu pemimpin yang paling disegani di Mekah. Pernikahan mereka bukan sekedar urusan pribadi, melainkan juga simbol penyatuan dua keluarga kuat Quraisy, yaitu Bani Abdus Syam dan Bani Umayyah. Dalam rumah tangga itu lahir anak-anak yang kelak mencatat sejarah. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang suatu hari nanti akan memimpin umat Islam. Hidup Hindun penuh dengan kemewahan. Rumahnya besar, pelayannya banyak, dan setiap majelis Quraisy selalu menempatkannya di posisi terhormat. Di kalangan wanita Mekah, Hindun dianggap panutan, tegas, anggun, dan berpengaruh. Ibnu Abdil Bar menulis tentangnya dalam kitab Al-Isti'ab. Hindun binti Utbah adalah seorang wanita
yang memiliki kepribadian dan kebesaran. Kalimat itu bukan pujian berlebihan. Dalam kehidupan sosial Quraisy, nama Hindun sering disebut ketika membicarakan perempuan yang kuat pendirian dan tajam lidahnya. Bila ia berbicara, orang mendengar. Bila ia marah, laki-laki Quraisy pun memilih diam. Namun, di balik kemewahan dan kehormatan, kehidupan Quraisy kala itu berdiri di atas kebanggaan jahiliyah. Kaum mereka menilai kehormatan berdasarkan nasab, bukan kebenaran. Mekah pada masa itu masih tenggelam dalam sistem berhala. Keluarga Hindun sendiri memiliki patung sesembahan di rumah, sebagaimana kebanyakan bangsawan Quraisy lainnya. Mereka bangga karena menjadi penjaga Ka'bah, tapi sekaligus menjadi pengurus berhala-berhala di sekitarnya. Hindun hidup di tengah sistem sosial yang menjunjung tinggi kebesaran keluarga dan menolak ajaran yang dianggap mengancam tradisi. Maka ketika muncul seorang lelaki dari Bani Hashim bernama Muhammad bin Abdullah yang menyeru manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah yang esa, kalangan elit Quraisy menganggapnya sebagai ancaman langsung. Dan di antara yang merasa paling terusik adalah keluarga Hindun sendiri. Sebagai istri Abu Sufyan, Hindun menyaksikan langsung bagaimana suaminya memimpin pertemuan para pemuka Quraisy membicarakan Rasulullah. Abu Sufyan berusaha mempertahankan kekuasaan ekonomi Quraisy yang bertumpu pada arus jemaah haji dan para penyembah berhala. Seteruan tauhid dianggap berbahaya karena bisa menghancurkan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Pada awal dakwah Islam, Hindun belum menampakkan sikap yang keras, tapi ia mendengar dari suaminya berbagai kabar tentang dakwah Rasulullah yang semakin menyebar. Rumahnya menjadi tempat di mana berita-berita tentang Islam sering dibicarakan. Ia mendengar nama-nama pengikut Rasulullah disebut dengan nada marah: Abu Bakar, Bilal, Ammar, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nama terakhir itu kelak yang akan menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Di Mekah, pembeda antara kebenaran dan kebanggaan kabilah semakin tajam. Orang-orang Quraisy memandang kaum muslimin sebagai pengkhianat tradisi. Bagi keluarga Hindun, dakwah Rasulullah bukan sekedar persoalan agama baru, tapi pemberontakan terhadap tatanan yang sudah memberi mereka kehormatan selama ini. Di tengah suasana seperti itu, Hindun tampil sebagai wanita yang menjaga wibawa suaminya di hadapan Quraisy. Ia tahu bahwa rumahnya adalah tempat berkumpul para pembesar. Dalam berbagai riwayat, Hindun dikenal sering mengingatkan para wanita Mekah agar tidak terpengaruh oleh ajaran Rasulullah, karena dianggap bisa mengguncang rumah tangga dan merusak adat Quraisy. Ia adalah bagian dari elit yang masih berdiri teguh membela sistem lama. Namun, hidup dalam bayang-bayang kekuasaan tidak berarti tanpa tekanan. Hindun melihat bagaimana sebagian kerabatnya mulai tertarik dengan Islam. Ia mendengar kabar bahwa banyak budak dan orang lemah justru menemukan keberanian melalui ajaran baru itu. Tapi bagi Hindun, agama Rasulullah belum lebih dari ancaman terhadap kehormatan Quraisy. Ia tidak tahu bahwa gelombang perubahan itu kelak akan menyeretnya ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Di tahun awal-awal dakwah, posisi keluarga Hindun tetap kokoh di puncak. Abu Sufyan menjadi tokoh politik yang mengatur strategi melawan Islam, dan Hindun, wanita yang dikenal keras pendirian, berdiri di sampingnya, menjaga nama keluarga, mempertahankan kehormatan suku, dan menolak seruan baru yang dianggap mengguncang tradisi lama. Begitulah Hindun binti Utbah sebelum Islam, wanita bangsawan Quraisy yang disegani, keras, cerdas, dan berpengaruh. Seorang wanita yang hidup di tengah kemewahan dan kebanggaan suku, sebelum badai besar yang bernama Perang Badar mengubah segalanya. Bara dendam di Bukit Uhud. Perang Badar meninggalkan luka yang dalam bagi Quraisy. Bagi umat Islam, itu adalah kemenangan pertama yang mengangkat nama mereka di Jazirah Arab. Tapi bagi keluarga Hindun binti Utbah, Badar adalah aib terbesar dalam sejarah suku mereka.
Di medan itu, ayahnya Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah terbunuh di tangan kaum muslimin. Yang membunuh ayahnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang dikenal sebagai singa Allah. Sejak hari itu, dendam menjadi bara yang tidak pernah padam di dada Hindun. Kehormatan keluarganya tercoreng di depan seluruh Quraisy. Ayahnya bukan seorang sembarangan. Ia salah satu pemimpin tertinggi. Bagi Hindun, kematian itu bukan sekedar kehilangan keluarga, tapi juga penghinaan terhadap martabat bangsawannya. Dalam adat Quraisy, darah harus dibayar dengan darah. Sejarawan Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Hindun sering menyebut nama Hamzah dengan kebencian. Di rumahnya, setiap kali kisah Badar dibicarakan, ia menunduk, lalu berkata dengan nada getir, "Darah Utbah belum dibalas." Suaminya Abu Sufyan, yang saat itu menjadi pemimpin Quraisy, tahu benar bagaimana kemarahan istrinya membara. Ia bertekad untuk mengembalikan kehormatan keluarga dan menebus kekalahan di Badar. Setahun setelah kekalahan itu, Quraisy mempersiapkan balasan besar. Mereka menghimpun pasukan sekitar 3.000 orang, lengkap dengan peralatan perang dan ratusan unta. Abu Sufyan menjadi panglima tertinggi. Di sisi pasukan itu ada barisan wanita Quraisy, dan Hindun berada di barisan terdepan di antara mereka. Tugas para wanita bukan bertempur, tetapi membangkitkan semangat lelaki Quraisy agar tidak gentar di medan perang. Mereka membawa genderang, rebana, dan nyanyian penyemangat. Hindun tidak hanya datang untuk menyanyi, ia datang untuk membalas dendam. Dalam riwayat Ibnu Hajar disebutkan, Hindun menyiapkan seorang budak Habasyi yang bernama Wahsy bin Harb, seorang pemburu tombak yang sangat terampil. Wahsy adalah budak milik Jubair bin Mut'im, dan Hindun berjanji akan memberikan kebebasan serta hadiah besar jika ia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Ia berkata, "Jika engkau berhasil menebus darah ayahku, engkau bebas." Wahsy menerima tawaran itu. Ia tidak punya urusan pribadi dengan Sayyidina Hamzah, tapi imbalan kebebasan adalah harga tertinggi bagi seorang budak. Maka di bawah panji Quraisy, ia membawa tombak panjang dan menunggu kesempatan di medan perang nanti. Ketika pasukan Quraisy berangkat menuju Madinah, Hindun menyiapkan setiap detail. Ia membawa rombongan wanita Quraisy yang lain, termasuk istri-istri para pemuka. Mereka membawa alat musik dan nyanyian. Tujuan mereka jelas, menyalakan semangat dan mematikan rasa takut. Di perjalanan menuju Uhud, suara mereka terdengar lantang di padang pasir, menyerukan kehormatan Quraisy dan balas dendam untuk para korban Badar. Riwayat menyebutkan, Hindun memimpin nyanyian itu dengan suara keras. "Kami adalah putri-putri bintang, berjalan di atas permadani keanggunan. Jika kalian maju, kami akan memeluk kalian. Tapi jika kalian lari, kami akan meninggalkan kalian." Kata-kata itu bukan sekedar syair. Itu adalah tekanan psikologis. Di hadapan pasukan yang jumlahnya ribuan, Hindun berdiri sebagai simbol harga diri Quraisy. Tidak ada yang berani mundur jika para wanita memandang mereka dengan mata penghinaan. Pasukan Quraisy tiba di kaki Gunung Uhud. Di sisi lain, Rasulullah bersama sekitar 700 pasukan muslim telah bersiap. Kaum muslimin menempati posisi strategis dengan 50 pemanah di atas bukit kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Rasulullah memberi perintah keras agar para pemanah tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Pertempuran dimulai dengan duel antara beberapa pejuang dari kedua belah pihak. Hamzah bin Abdul Muthalib maju ke depan dengan pedang terhunus. Beliau mengenakan bulu unta di dadanya sebagai tanda. Gerakannya cepat dan setiap pukulan pedangnya mengenai sasaran. Beliau menebas prajurit Quraisy satu persatu. Di antara yang terbunuh adalah Siba bin Abdul Uzza, orang yang masih memiliki hubungan dengan Hindun. Dari kejauhan, Wahsy memperhatikan gerakan Sayyidina Hamzah dengan cermat. Ia menunggu momen yang tepat. Ia tahu Sayyidina Hamzah bergerak cepat dan tidak mudah didekati. Setiap kali Sayyidina Hamzah menyerang, Wahsy bersembunyi di balik batu besar. Ia tidak ikut bertempur, hanya mengintai.
Ia tahu bahwa satu lemparan yang tepat bisa menebus kebebasannya. Di tengah kegaduhan perang, genderang Quraisy dipukul semakin keras. Dari barisan belakang, Hindun berteriak memberi semangat. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di depan. Tapi setiap seruan takbir dari kaum muslimin membuat darahnya mendidih. Ia menanti kabar satu nama, yaitu Hamzah. Waktu itu, Sayyidina Hamzah sedang mengejar seorang musuh. Saat beliau berbalik, Wahsy melihat celah. Dari balik batu, ia mengangkat tombaknya, membidik dengan teliti, lalu melemparkannya sekuat tenaga. Tombak itu menembus tubuh Sayyidina Hamzah di sisi bawah perut hingga tembus ke belakang. Sayyidina Hamzah jatuh tersungkur. Wahsy mendekat perlahan, memastikan korbannya tidak bernyawa, lalu mencabut tombaknya. Ia tidak ikut bertempur lagi. Dalam riwayatnya sendiri Wahsy berkata, "Aku tidak ikut perang untuk siapapun. Aku hanya ingin membunuh Hamzah agar aku merdeka." Ketika kabar itu sampai ke barisan wanita Quraisy, Hindun bersorak keras. Ia tahu bahwa darah ayahnya telah dibalas. Dendam yang ia simpan sejak Badar kini menemukan pelampiasannya. Ia mendekati medan perang setelah pasukan muslim terpukul mundur karena sebagian pemanah meninggalkan posisi. Pada saat itu, Quraisy menganggap kemenangan sudah di tangan. Mereka turun ke lembah, menjarah, dan merayakan keberhasilan. Bagi Quraisy, perang Uhud adalah kemenangan moral. Mereka berhasil menebus kehinaan di Badar. Abu Sufyan memerintahkan pasukannya kembali ke Mekah setelah memastikan banyak syuhada muslim gugur. Di barisan mereka, para wanita kembali menyanyi, memukul rebana, dan meneriakan kemenangan. Di antara suara itu, nama Hindun disebut-sebut sebagai simbol kebangkitan harga diri Quraisy. Bagi mereka, keluarga Utbah telah menuntut balas. Bagi Hindun sendiri, bara dendam di dadanya akhirnya menemukan api di medan Uhud. Pemakan jantung singa Allah. Ketika debu Uhud mulai turun dan suara pedang perlahan mereda, medan perang itu berubah menjadi lautan tubuh manusia. Di antara ribuan yang tergeletak, satu jasad menjadi pusat perhatian bagi mereka yang datang dengan dendam, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, pejuang tangguh yang dijuluki Asadullah atau Singa Allah. Hindun binti Utbah yang sejak awal menyalakan bara balas dendam atas kematian ayah dan saudaranya di Badar, kini berjalan di antara tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Langkahnya tegas, matanya liar mencari satu wajah. Ia tidak mencari harta rampasan, tidak pula emas atau unta. Ia mencari Sayyidina Hamzah, lelaki yang telah menebas ayahnya. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika pasukan Quraisy mulai menelusuri medan perang, Hindun berjalan bersama beberapa wanita Quraisy. Mereka bukan hanya merayakan kemenangan, tapi juga menandai korban-korban muslim sebagai bukti kehancuran. Dalam riwayat disebut, Hindun memegang pisau kecil. Ketika ia menemukan jasad Sayyidina Hamzah, tubuh itu sudah tidak bernyawa, ditusuk tombak Wahsy. Tapi baginya, kematian Sayyidina Hamzah belum cukup. Ia berlutut di sisi tubuh Hamzah. Wajah yang dulu disegani di Mekah kini terbujur di atas pasir. Tubuhnya sudah terluka parah. Namun Hindun tidak menatapnya dengan belas kasihan. Ia menatap dengan dendam yang telah berakar. Lalu ia menghunus pisau kecil itu dan dengan tangan sendiri merobek dada Sayyidina Hamzah, mengeluarkan hatinya. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah dan juga disebut oleh Imam Al-Waqidi. Hindun memotong telinga dan hidung Sayyidina Hamzah, lalu mencongkel sebagian bagian tubuhnya. Tapi yang paling mengerikan, ia mengambil hatinya, menggigitnya, lalu memuntahkannya kembali. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ia sempat menelannya namun tidak bisa menahannya hingga dimuntahkan lagi. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menguatkan riwayat bahwa Hindun melakukan hal itu dengan penuh kebencian, lalu berteriak di hadapan para wanita Quraisy, "Aku telah menuntut balas atas ayahku, saudaraku, dan keluargaku." Mereka pun membalas dengan pakikan kemenangan, memukul rebana,
menari di sekitar jasad-jasad kaum muslimin. Para sahabat yang masih hidup dan bersembunyi di celah batu mendengar teriakan itu, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Rasulullah belum turun ke medan setelah perang mereda, dan sebagian sahabat masih bertahan melindungi beliau dari kemungkinan serangan lanjutan. Hindun tidak berhenti di situ. Ia mendekati Wahsy bin Harb yang masih membawa tombaknya. Di hadapan pasukan Quraisy, ia mengangkat suaranya dan berkata, "Engkau telah membalas darah Utbah, engkau bebas." Sejak saat itu, Wahsy benar-benar dimerdekakan oleh tuannya, Jabir bin Mut'im, sesuai janji yang diberikan melalui Hindun binti Utbah. Bagi Hindun, saat itu adalah puncak dendam. Ia tidak lagi sekedar istri Abu Sufyan, tetapi simbol balas kehormatan Quraisy. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa setiap melakukan perbuatan itu, ia memotong perhiasan dari jasad para syuhada, lalu merangkainya menjadi kalung. Kalung itu ia kenakan dalam perjalanan pulang ke Mekah, sebagai tanda bahwa aib Badar telah terhapus di Uhud. Saksi-saksi di medan perang menceritakan bahwa Hindun dan rombongan wanitanya berkeliling di antara jasad-jasad kaum muslimin. Mereka menebas telinga, memotong hidung, dan menandai tubuh-tubuh itu dengan kemarahan. Pemandangan itu mengerikan, bahkan bagi sebagian prajurit Quraisy sendiri. Beberapa di antara mereka menunduk, merasa jijik dengan apa yang terjadi, tetapi tidak berani menentang keputusan pemimpin mereka. Ibnu Ishaq meriwayatkan, setelah tubuh Sayyidina Hamzah dimutilasi, Hindun berkata lantang, "Hari ini kehormatan kami kembali, tidak ada lagi air mata untuk Badar." Ia kemudian menatap langit Uhud yang mulai gelap, lalu pergi meninggalkan jasad yang telah ia sakiti. Ketika sore menjelang, pasukan Quraisy memerintahkan mundur. Mereka tidak bermaksud menyerang Madinah. Tujuan mereka hanyalah satu, yaitu membalas kekalahan di Badar dan mempermalukan umat Islam. Sebelum meninggalkan lembah Uhud, Hindun berjalan sekali lagi di antara barisan wanita. Ia memimpin mereka menyanyikan syair-syair kemenangan yang sama seperti ketika berangkat dari Mekah. Riwayat dari Al-Waqidi menyebutkan bahwa Hindun memerintahkan para wanita menabuh rebana dan melantunkan bait. "Kami telah membalas untuk Badar, menebus kehinaan dengan darah, kehormatan Quraisy kini kembali." Fatu Mekah ketika dosa tidak lagi menghalang. Langit Mekah pagi itu berbeda, tenang tapi menegangkan. Dari kejauhan tampak debu tebal bergerak seperti kabut yang hidup. Itu bukan badai, itu adalah pasukan Islam. 10.000 orang bergerak dari arah Madinah menuju Tanah Suci yang dulu mengusir Rasulullah. Inilah hari besar yang dicatat sejarah sebagai Fatu Mekah. Penaklukan tanpa pertumpahan darah besar, namun penuh perhitungan. Di dalam kota, suasana campur aduk. Para tokoh Quraisy yang dulu menentang Rasulullah kini ketakutan. Di antara mereka berdiri satu nama yang paling gelisah, yaitu Hindun binti Utbah. Ia masih teringat wajah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib di Uhud, tubuh yang pernah ia sakiti. Setiap kali teringat, dadanya terasa sesak. Ia tahu jika pasukan Rasulullah memasuki kota, mereka akan mencari orang-orang yang dulu berbuat keji terhadap Islam. Suaminya Abu Sufyan bin Harb sudah lebih dulu pergi keluar kota untuk memeriksa kekuatan pasukan Muslim. Namun, ia ditangkap oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, dan dibawa ke hadapan Nabi. Di sana, Rasulullah memberinya kesempatan untuk menyaksikan sendiri barisan kaum muslimin yang teratur dan disiplin. Abu Sufyan akhirnya berkata lirih, "Demi Allah, tidak ada kerajaan seperti kerajaan Muhammad ini." Ketika ia pulang ke Mekah, Hindun menyambutnya dengan wajah marah. "Apa yang kau bawa pulang, wahai Abu Sufyan?" Abu Sufyan menjawab, "Aku membawa keselamatan, wahai Hindun. Muhammad datang dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Siapa yang masuk ke rumahku, ia akan aman. Siapa yang berdiam di rumah sendiri juga aman. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman pula." Hindun mendengarkan, tapi wajahnya keras. Ia tidak percaya begitu saja. Baginya, Rasulullah adalah orang yang keluarganya telah ia lukai.
Tapi Abu Sufyan memegang tangannya dan berkata dengan suara tegas, "Hindun, ini bukan waktunya untuk sombong. Jika engkau tidak menerima Islam, engkau akan binasa." Pagi berikutnya, pasukan Islam memasuki kota. Rasulullah menundukkan kepalanya begitu rendah di atas untanya, tanda tawadhu di puncak kemenangan. Tidak ada teriakan balas dendam, tidak ada penghinaan bagi penduduk Quraisy. Kota itu ditaklukkan dengan damai. Namun, Hindun tetap bersembunyi di rumahnya. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan ini. Di satu sisi, hatinya mulai lemah melihat ketenangan pasukan Islam yang tidak menjarah. Di sisi lain, rasa bersalahnya begitu besar. Ia teringat kembali jasad Sayyidina Hamzah dan bagaimana ia memperlakukannya dengan tangan sendiri. Beberapa hari berlalu, ketika para wanita Quraisy mulai mendatangi Rasulullah untuk berbaiat masuk Islam, Hindun mulai gelisah. Ia melihat mereka yang dulu menghina Islam kini berbaris dengan wajah tenang. Ia berkata kepada seorang perempuan, "Apakah Muhammad menerima perempuan seperti aku?" Perempuan itu menjawab, "Dia menerima siapapun yang datang dengan kejujuran dan taubat." Riwayat Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra menyebutkan bahwa Hindun sempat menutupi wajahnya dengan cadar tebal agar tidak dikenali. Ia datang bersama beberapa wanita lain menuju tempat Rasulullah berada. Sayyidina Umar bin Khattab yang menjaga pintu masuk mengenalinya, tapi Hindun berkata, "Aku datang bukan untuk kebanggaan, tapi untuk tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya." Sayyidina Umar pun membiarkannya lewat. Ketika berdiri di hadapan Rasulullah, Hindun mendengar ayat baiat yang dibacakan. "Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berjanji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan membuat-buat kebohongan, dan tidak akan mendurhakaimu dalam perkara yang ma'ruf, maka terimalah baiat mereka." Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian berkata dengan tenang kepada para wanita itu, "Aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Ucapanku kepada satu orang sama seperti kepada 100. Mereka pun berbaiat dengan lisan. Di tengah kerumunan, suara Hindun terdengar. Ia berkata dengan suara gemetar, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama yang benar menang. Demi Allah, dulu tidak ada satu kemah pun yang lebih aku benci selain kemahmu. Tapi hari ini, tidak ada kemah pun yang lebih aku cintai selain kemahmu." Rasulullah menatapnya dengan lembut, tidak menegur, tidak menyebut masa lalunya. Tidak ada kata dendam, tidak ada pertanyaan tentang apa yang telah ia lakukan di Uhud. Beliau hanya menerima baiat itu dengan ketenangan seorang nabi yang penuh rahmat. Riwayat Malik dalam Al-Mutawatta menyebutkan, setelah baiat selesai, Hindun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh menjabat tanganmu?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak berjabat tangan dengan wanita." Hindun mengangguk lalu menunduk. Ia tahu jawaban itu bukan penolakan, tapi bentuk kehormatan bagi mereka. Setelah keluar dari baiat, Hindun berjalan pulang melewati Ka'bah. Ia berhenti sejenak, melihat kaum muslimin melakukan salat berjamaah menghadap Baitullah. Suara takbir menggema lembut di antara dinding-dinding yang dulu menyaksikan berhala-berhala dipuja. Ia menatap lama, hingga air matanya jatuh tanpa sadar. Saat tiba di rumah, ia melihat patung besar dari kayu yang dulu dianggap pelindung. Patung itu berdiri di sudut ruangan, diam tapi kini tampak hina di matanya. Hindun mendekatinya dengan marah, mengambil kapak dan menghantamnya hingga pecah berantakan. Ia berkata keras, "Sungguh sejak hari ini aku tidak akan menyembah selain Allah." Riwayat Ibnu Sa'ad menceritakan, sejak hari itu Hindun dikenal di kalangan muslimah sebagai wanita yang tegas dan berani dalam mempertahankan iman. Ia mengikuti suaminya Abu Sufyan dalam keislaman dan hidup sebagai seorang mukminah yang benar-benar berubah. Fatu Mekah bukan sekedar kemenangan bagi umat Islam, tapi juga titik balik bagi seorang wanita yang pernah dikenal sebagai pemakan jantung. Kini, di kota yang dulu menjadi pusat permusuhannya terhadap Islam, Hindun binti Utbah berdiri tegak.
bukan lagi dengan kebencian, tapi dengan syahadat yang tulus dari hatinya sendiri. Setelah Hindun masuk Islam, ia harus belajar dari awal. Tidak ada yang tersisa dari masa lalunya selain ingatan. Bagi Hindun binti Utbah, keislaman berarti memulai dari titik nol. Dari wudhu, dari sholat, dari cara menutup aurat. Dulu, ia terbiasa dengan kemewahan, gelang emas di tangan, dan kain mahal di tubuh. Kini, ia berdiri di depan wadah air kecil, belajar berwudu dari seorang wanita Ansor yang sabar mengajarinya gerakan demi gerakan. Air itu terasa dingin di kulitnya, tapi menenangkan. Setelah sekian lama hidup dalam kebencian, inilah pertama kali Hindun merasakan damai. Ia mengulang-ulang bacaan yang diajarkan kepadanya, pelan-pelan takut salah. Anak-anak kecil di sekitar rumah bahkan sudah hafal bacaan yang belum ia kenal. Namun Hindun tidak malu. Ia duduk di saf belakang di Masjid Mekah, menirukan gerakan para wanita yang lebih dahulu mengenal Islam. Di masjid, Hindun sering bertemu dengan para wanita Ansor yang dulu ikut berhijrah bersama Rasulullah. Mereka banyak mengajarinya hal-hal dasar, cara membaca surat pendek, adab berpakaian, hingga doa-doa harian. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, Hindun sangat tekun dalam belajar agama dan menjadi contoh bagi wanita Quraisy lain yang baru masuk Islam. Namun, tidak semua orang menerima perubahan itu dengan mudah. Di pasar Mekah, ia mendengar bisikan-bisikan yang menampar hatinya. Itulah perempuan yang dulu memakan hati Hamzah, kata seorang wanita. Hindun mendengarnya. Ia menunduk, tidak membalas. Ia tahu itu benar, dan tidak ada yang bisa ia katakan untuk menghapusnya. Satu-satunya cara membuktikan tobatnya adalah dengan amal. Abu Sufyan, suaminya, memandang perubahan itu dengan perasaan campur aduk. Ia juga telah masuk Islam, tapi kebiasaannya sebagai pemimpin Quraisy tidak mudah hilang. Ia masih berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di bawah aturan Islam. Sedangkan Hindun tampak lebih cepat beradaptasi. Ia sering berkata kepada suaminya, "Dulu aku keras menentang Rasulullah, tapi kini aku tahu siapa yang benar." Kalimat itu sering terngiang di telinga Abu Sufyan, bukan sebagai sindiran, tapi sebagai pengingat. Hari-hari mereka kini diisi dengan hal-hal yang dulu terasa asing. Tidak ada lagi kebanggaan suku, tidak ada lagi pemujaan pada berhala. Hanya panggilan adzan yang menggema 5 kali sehari. Hindun selalu bangun sebelum subuh, menyiapkan air untuk wudhu, lalu menegakkan sholat. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ia adalah di antara wanita Quraisy yang paling konsisten menjaga ibadah sejak Fatu Mekah. Perubahan Hindun terlihat jelas. Ia berhenti memakai perhiasan berlebihan, tidak lagi berbicara dengan nada sombong seperti dulu. Bahkan para pembantunya heran melihat sikap lembut yang kini muncul pada tuannya. Hindun tidak lagi mengangkat suara di rumahnya, kecuali untuk mengingatkan anak-anaknya tentang sholat. Rasulullah tinggal di Mekah selama beberapa waktu setelah penaklukan, dan Hindun sering hadir di majelis beliau bersama para wanita lain. Ia duduk di antara mereka, mendengarkan penjelasan tentang sabar, taubat, dan jihad. Setiap kalimat yang keluar dari lisan Nabi terasa menembus masa lalunya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap ayat turun untuk dirinya. Dalam riwayat disebutkan, Hindun pernah bertanya kepada Rasulullah tentang zakat dan kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Pertanyaannya tajam dan serius, menunjukkan bahwa ia sungguh ingin memahami Islam dengan benar. Nabi menjawab dengan lembut, dan sejak saat itu Hindun dikenal sebagai salah satu wanita Quraisy yang paling aktif menuntut ilmu agama. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk menghadapi suku Hawazin dan Saqif di perang Hunain. Kaum wanita diajak untuk membantu, bukan berperang, tapi mendukung pasukan dengan menyediakan air, makanan, dan merawat yang terluka. Hindun datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku ikut bersama kaum wanita. Kami akan memberi minum orang-orang yang terluka dan membantu mereka yang kehausan."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan. Hari itu, Hindun berjalan bersama rombongan wanita di belakang pasukan muslimin. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa kantung air dan perbekalan. Tidak ada kemegahan Quraisy dalam dirinya lagi, yang ada hanya kesungguhan. Di antara para sahabat, beberapa masih tertegun melihatnya. Mereka tahu siapa dia, mereka tahu apa yang pernah ia lakukan. Tapi mereka juga tahu, kini yang berjalan di hadapan mereka bukan Hindun yang dulu. Ketika pertempuran dimulai di lembah Hunain, kaum muslimin sempat terkejut oleh serangan mendadak suku Hawazin. Barisan kacau, banyak yang mundur ke belakang. Hindun melihat itu, ia berteriak lantang di tengah debu. "Wahai kaum Ansar, wahai kaum Muhajirin, kalian hendak lari dari siapa? Dari Rasulullah?" Suara itu memecah kekacauan. Para sahabat menoleh. Mereka mengenali suara yang dulu mengobarkan perang Uhud. Tapi kini suara itu membakar semangat mereka untuk bertahan di jalan Allah. Setelah pertempuran berakhir dan kemenangan diraih, Hindun tidak menampakkan kebanggaan. Ia sibuk membantu para korban luka, membawa air, dan membersihkan darah dari pakaian mereka. Ia tidak banyak bicara, hanya bekerja. Para wanita lain melihatnya dengan hormat. Mereka tahu inilah bukti keislaman yang nyata. Sekembalinya ke Mekah, Hindun tidak lagi dikenal sebagai istri Abu Sufyan semata, tetapi sebagai muslimah sejati. Ia sering terlihat di masjid, mengajarkan tata cara wudhu dan sholat kepada para wanita Quraisy lain yang baru masuk Islam. Dalam catatan Ibnu Sa'ad, Hindun hidup dalam penuh kesungguhan dalam ibadah hingga akhir hayatnya. Ia tetap rendah hati, tetap berpegang teguh pada syahadat yang dulu ia ucapkan di hadapan Rasulullah. Kini, Mekah yang dulu menjadi simbol penentang terhadap Islam telah menjadi tempat sujud bagi kaum muslimin. Dan di tengah masyarakat yang dulu mengenalnya sebagai musuh, Hindun binti Utbah menjalani hari-harinya dalam ketundukan. Ia menebus masa lalunya bukan dengan kata-kata, tapi dengan amal yang nyata. Amal yang tumbuh dari iman yang benar. Tahun-tahun terakhir Hindun dari dendam ke doa. Setelah penaklukan Mekah dan peperangan Hunain berlalu, suasana kota berubah sepenuhnya. Suara adzan kini menggema 5 kali sehari di Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy yang dulu menentang keras dakwah Nabi, kini berbaris rapi dalam sholat berjamaah. Di antara wajah-wajah itu, terdapat satu yang dulu paling dikenal karena kebenciannya, yaitu Hindun binti Utbah. Hari-hari Hindun kini berbeda jauh dari masa jahiliyah. Setiap pagi ia keluar menuju masjid bersama para wanita Quraisy yang baru belajar Islam. Ia mengajarkan hal-hal dasar yang dulu ia pelajari dengan susah payah. Mulai dari tata cara berwudu, bacaan salat, hingga adab berpakaian. Riwayat Ibnu Sa'ad menyebut, Hindun hidup dengan penuh keteguhan dalam ibadah hingga akhir hayatnya. Ia tidak banyak bicara tentang masa lalunya. Bila ada yang bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Itu masa di mana aku belum mengenal Allah." Perubahan Hindun terasa bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada keluarganya. Abu Sufyan, suaminya, yang dulu menjadi pemimpin Quraisy, kini menjadi seorang muslim yang patuh. Mereka hidup sederhana, tanpa lagi keangkuhan bangsawan Mekah. Hindun sering mengingatkan suaminya, "Kita pernah memimpin karena dunia, kini biarlah kita dipimpin oleh iman." Abu Sufyan tersenyum dan tidak membantah. Ia tahu benar bahwa istrinya yang dulu keras kepala, kini lebih teguh daripada dirinya. Dalam rumah itu tumbuh seorang anak yang kelak memiliki peran besar dalam sejarah Islam, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dialah yang belajar langsung dari Rasulullah dan dipercaya menulis wahyu. Banyak yang mencatat bahwa Hindun sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ia memastikan mereka mengenal Al-Quran, menghormati ulama, menjauhi kesombongan yang pernah menjadi penyakit keluarganya. Ia pernah berkata kepada putranya, "Jangan sekali-kali engkau merasa lebih mulia dari seorang budak yang beriman. Karena dulu aku telah merasakan kehinaan orang yang menyombongkan diri di hadapan kebenaran." Ketika Rasulullah wafat,
Duka mendalam menyelimuti seluruh Mekah. Di rumahnya, Hindun menangis lama. Para wanita mendekatinya, mengira ia menyesal atau putus asa. Namun Hindun berkata lirih, "Aku menangis bukan karena beliau tiada, tapi karena aku pernah memeranginya. Dan kini beliau telah kembali kepada Tuhannya dalam keadaan ridho." Tangisannya hari itu menggambarkan seluruh perjalanan batinnya. Dari kebencian menjadi cinta, dari kerasnya hati menjadi lembut karena iman. Setelah wafatnya Rasulullah, Hindun tetap tinggal di Mekah. Ia jarang terlihat di tempat ramai, lebih banyak menghabiskan waktu untuk berzikir dan membantu para janda serta anak yatim. Beberapa kali ia dikunjungi oleh para wanita Ansor yang datang dari Madinah. Mereka menyampaikan salam dari sahabat-sahabat perempuan yang dulu mengenalnya sebagai musuh Islam. Hindun menerima mereka dengan ramah, memuliakan tamu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Masa berlalu, Abu Sufyan meninggal dunia, disusul oleh banyak sahabat besar. Hindun menjadi saksi perubahan besar dalam dunia Islam. Dari zaman Nabi hingga masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tubuhnya mulai renta, tapi semangatnya tidak pernah pudar. Ia sering duduk di teras rumahnya, sambil memandangi Ka'bah, berdoa dengan suara pelan. Orang-orang yang lewat mengenalnya sebagai wanita tua yang selalu berzikir. Menjelang wafatnya, Hindun sempat berpesan kepada kerabatnya, sebagaimana disebut dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar. "Jika aku mati, jangan tangisi aku dengan cara jahiliyah. Mandikan aku sebagaimana kalian memandikan orang beriman. Aku telah menemukan kemuliaan setelah hina dan petunjuk setelah sesat." Tidak lama setelah itu, Hindun binti Utbah berpulang. Ia wafat di Mekah dalam keadaan beriman dan tenang. Orang-orang menyolatkannya dengan penuh hormat. Tidak ada lagi suara caci, tidak ada lagi kenangan tentang dendam. Yang tersisa hanyalah doa-doa bagi seorang wanita yang telah menempuh jalan panjang dari kegelapan menuju cahaya Islam. Hikmah besar dari hati yang pernah makan dendam. Tidak ada kisah dalam sejarah Islam yang sekeras perjalanan seorang wanita seperti Hindun binti Utbah. Ia lahir dari darah bangsawan Quraisy, hidup di puncak kehormatan jahiliyah, kemudian jatuh ke lembah kebencian paling dalam, hingga berani mencongkel jantung paman Nabi. Tapi dari situ pula Allah menunjukkan kuasanya, bahwa sekeras apapun hati manusia, bila Allah kehendaki, bisa luluh menjadi lembut seperti kapas. Hindun bukan sekedar simbol perubahan individu. Ia adalah bukti hidup bahwa Islam tidak menutup pintu bagi siapapun, bahkan bagi orang yang pernah berdiri paling depan melawan Rasulullah. Saat ia datang untuk berbaiat di hadapan Nabi, tidak ada kata cercaan keluar dari lisan beliau. Tidak ada penghakiman, tidak ada ungkapan, "Engkau dulu pembunuh Hamzah." Rasulullah hanya memandang dengan kasih dan menerima baiatnya dengan lapang dada. Inilah pelajaran besar pertama, taubat lebih tinggi dari masa lalu. Kisah Hindun juga menampar ego orang-orang beriman di setiap zaman. Betapa sering kita merasa suci hanya karena tidak melakukan dosa sebesar orang lain. Padahal di sisi Allah yang lebih mulia bukanlah yang tidak pernah salah, tapi yang setelah salah lalu kembali dengan hati hancur karena takut kepadanya. Hindun menebus kesalahannya bukan dengan kata, tapi dengan amal. Ia mengajarkan wudhu kepada wanita lain. Ia ikut membantu pasukan di Hunain. Ia pun hidup dalam ketundukan hingga akhir hayatnya. Ia membuktikan bahwa iman bukan sekedar ucapan, tapi arah hidup. Pelajaran lain yang besar adalah tentang cara Rasulullah memperlakukan orang yang bertaubat. Beliau tidak menolak siapapun yang datang dengan niat tulus, sekalipun pernah menyakiti beliau secara pribadi. Sayyidina Hamzah adalah paman yang sangat dicintai Nabi. Namun, ketika pelakunya yang dulu menistakannya datang bersyahadat, beliau tidak menyinggung masa lalu. Beliau tahu penghinaan kepada dirinya adalah urusan dunia, tapi petunjuk dari Allah adalah urusan akhirat. Dari sinilah kita belajar arti martabat yang nyata, bukan teori. Lihatlah pula bagaimana Hindun berubah. Dulu lidahnya menyalakan api perang,
Kini bibirnya basah oleh zikir. Dulu tangannya mengangkat tombak, kini mengangkat air wudhu. Dulu hatinya dipenuhi amarah, kini dipenuhi doa. Ia menebus batas yang dulu ia ciptakan sendiri. Batas kebencian, batas kesombongan, batas warisan jahiliyah yang membutakan. Riwayat hidup Hindun mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi ampunan Allah selama manusia tidak sombong untuk kembali. Bahkan dosa yang melibatkan darah seorang syuhada besar pun bisa dihapus jika pelakunya benar-benar menyesal dan menggantinya dengan amal yang tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengajarkan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Ayat ini seperti ditulis untuk orang-orang seperti Hindun, orang yang pernah menjadi gelap tapi kemudian memilih cahaya. Dan dari seluruh kisah hidupnya tersisa satu pesan besar untuk kita. Jangan pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah. Sebab kalau hati sekeras Hindun saja bisa luluh, apalagi hati kita yang masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Hindun binti Utbah menutup hidupnya dengan kalimat yang paling agung. Aku telah menemukan kemuliaan setelah hina dan petunjuk setelah sesat. Itulah kalimat terakhir seorang wanita yang pernah menyalakan dendam dan menutupnya dengan iman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.